Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang kemudian sampai hari ini masih memberikan kita nafas hingga saya dan anak-anakku sekalian masih sempat datang dan membersamai proses pembelajaran hari ini. Kemudian selawat serta salam tidak lupanya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana dengan tetap? Baik, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, pertama-tama kita membaca dulu. Yang mana ketua kelas yang sini? Oke, silakan dikirimin doanya. Dan memulai pelajaran akan membaca doa. Membaca doa saya serahkan kepada diri masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan absen. Jadi yang pertama ada Abdurrahman Syarifi. Oke. Abdur Razik Hapakim. Kaila. Hadir. Oke, anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Baik. Habis semangat belajar? Semangat. Bapak tes semuanya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Enggak lagi, masih kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Jadi anak-anakku masih ada yang ingat materi pembelajaran kita pekan lalu? Masih ada yang ingat? Ya. Pekan lalu itu Tuhan ada belajar apa? Peradaban Islam Daulah Usman. Salah. Jadi pekan lalu itu kita belajar tentang Daulah Abbasiyah. Nah, pada pekan ini atau hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Baik, sebelum kita menuju pada inti pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membacakan atau memberitakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik atau anak-anakku sekalian itu mampu mengetahui kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada Dua. yang pertama tadi apa? Peserta didik mampu mengetahui kemajuan peradaban Islam pada masa. Yang kedua, Peserta didik mampu menganalisis kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. oke.
Selanjutnya Bapak akan membagi anak-anak sekalian menjadi 2 kelompok. Jadi dari sudut kiri bisa mengukir berhitung 1, 2, 1, 2 sampai seterusnya. Jadi yang nomor 1 itu kelompok 1, yang nomor 2 itu kelompok 2. Oke, silakan berhitung. 1, 2. 1. Semua sudah terbagi sesuai kelompok. Ya. Oke, jadi perhatikan yang kelompok 1 itu materi yang akan kelompok 1 presentasi itu terkait kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Itu untuk kelompok 1 yang nanti akan dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 2 perhatikan kelompok 2 itu di bagian B, yaitu pada kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Ini materi untuk kelompok 2 dan dipresentasikan nanti setelah presentasi dari kelompok 1. Kemudian ketika kelompok 1 telah mempresentasikan materinya, nanti kelompok 2 silakan bertanya pada kelompok 1. Begitu juga sebaliknya dengan kelompok 1. Ketika kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan materinya, kelompok 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Bisa dipahami? Bisa. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju di depan mempresentasikan materinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Kemajuan Peradaban Islam Masa Daulah Utsmani yang akan dibacakan oleh Mutmainah Sabilam. Baik, saya akan membacakan. Kebangkitan Daulah Utsmani diprakarsai oleh Muhammad I. Kemenangan Timur Leste atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam. Baik, itulah presentasi dari kami. Kepada kelompok 2, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang dilakukan Muhammad I dalam memajukan kembali Daulah Utsmani? Pertanyaan kedua dari kami adalah, siapakah nama pemimpin dari Daulah Utsmani yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di Nopel? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Itulah kelompok presentasi daripada kelompok 1. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya terkait kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Rajib Pakiun. Saya akan membacakan materi kami, yaitu mundurnya Daulah Utsmani ditandai dengan kebangkitan bangsa Barat atau Eropa. Hal ini disebabkan karena adanya penguasa Daulah Utsmani dari sistem Timur pada saat itu. Era kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim I dan berakhir pada masa kekhalifahan Islami 1924 dan berganti menjadi Republik Turki. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 1 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Daulah Utsmani. Baiklah, saya akan menjawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan oposisi sekuler. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 oleh beberapa hal
Gerakan oposisi adalah perlawanan dari organisasi sekuler dan nasionalis yang dibantu oleh pihak Barat dan berhasil menaklukkan Daulah Utsmani pada tahun 1909 Masehi. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 2, kelompok 1 sudah menerima jawaban dari kami? Sudah. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku, karena presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 telah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah memberikan partisipasinya dalam bentuk pertanyaan kepada masing-masing kelompok, dan bagi yang telah aktif dalam kerja kelompok, baik dari yang mempresentasikan dan kemudian ada yang bertanya, kemudian ada juga yang menjawab. Selebihnya kan Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya terlepas dari situ, Bapak kemudian akan mempresentasikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Daulah Utsmani, terkait Daulah Utsmani itu telah menunjukkan diri sebagai salah satu pilar penyangga kekuatan Islam. Penaklukan Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan Eropa itu berhasil diambil oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga kemudian menjadi simbol kebesaran bagi Daulah Utsmani. Kemudian terkait kemundurannya, Daulah Utsmani itu mulai melemah karena diakibatkan oleh ketidakmampuan para pemimpin di dalam mengelola kepemerintahan Daulah Utsmani. Di antara sebab-sebabnya adalah pemimpin cenderung dekat dengan kebiasaan kehidupan orang-orang Barat, seperti hidup yang berpoya-poya, kemudian berlebih-lebihan dalam menggunakan dana, sehingga terjadi penyelewengan atau pertimpangan dalam pengelolaan dana. Nah, inilah akibatnya kenapa Daulah Utsmani itu runtuh. Baik anakku, itulah kesimpulan yang bisa Bapak berikan pada materi hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah proses pembelajaran yang ini cukup mudah untuk dipahami? Ya. Apakah tata cara yang saya lakukan dalam mengajar itu bisa terbilang baik? Ya. Bagus atau masih kurang bagus? Bagus. Terima kasih kepada adik-adik. Jadi insyaallah pada pekan depan itu kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Jadi insyaallah kita akan berjumpa pada pekan depan dan akan membahas materi tentang berdirinya sejarah Daulah Mughal. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.